Oke, Pak Fakihudin, monggo untuk dimulai. Baik Pak, mohon makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin masih di dalam pekerjaan. Terima kasih. Selamat pagi Pak dosen, Pak Waris, selaku dosen ilmu kurikulum, teman-teman kelas A5 PJDPAI. Saya mewakili kelompok 11. Jadi sini ada 4 anggota. Yang pertama saya, Pak Hudin, Bu Eka Iliana, Pak Febriar Huda, dan Pak Dani Rawan. Pada kesempatan ini saya akan membacakan makalah. Mohon izin saya membaca makalah dari handphone biar kelihatan. Kalau dari eh, HP, dari Zoom nggak kelihatan. Dari judul makalah yang kami buat adalah kurikulum PAI berbasis kearifan lokal dan berorientasi moderasi beragama, dengan kelompok 11, Bu Eka Yudiana, Pak Udin, Anwar Irawan, dan Febri Khairhuda. Bab 1, pendahuluan, latar belakang. Pendidikan PAI atau Pendidikan Agama Islam sebagai bagian integral dari sistem pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter moral peserta didik sesuai dengan ajaran Islam. Namun, dalam menghadapi dinamika zaman dan kompleksitas masyarakat, penting baik kurikulum PKI untuk terus berkembang dan menyesuaikan diri dengan konteks lokal dan tuntunan zaman. Dalam perspektif ini, kearifan lokal dan orientasi moderasi beragama menjadi landasan yang strategis untuk mengembangkan kurikulum PAI yang relevan, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang semakin beragam. Kearifan lokal mencerminkan nilai-nilai, tradisi, dan norma-norma yang berkembang dalam masyarakat. Dalam mengintegrasikan kearifan lokal dalam kurikulum PAI, pendidikan agama tidak hanya menjadi sarana transmisi ajaran Islam, tapi juga sebuah wadah yang mampu memberikan makna konkret dan relevan dalam kehidupan sehari-hari peserta didik. Hal ini membuka peluang untuk menjadikan PAI sebagai sarana pemersatu yang mengakar dalam konteks budaya dan sosial setempat. Sementara itu, orientasi moderasi beragama menjelaskan tentang pentingnya sikap tengah, toleransi, dan berkeimbangan dalam pelaksanaan ajaran Islam. Dalam sebuah masyarakat yang semakin pluralistik, pendekatan moderasi beragama membuka pintu dialog antar umat beragama dan menciptakan iklim toleransi yang sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, penggabungan kearifan lokal dan moderasi beragama dalam kurikulum PAI bukanlah sekedar penggunaan norma keagamaan, tapi juga merupakan upaya konkret untuk mencetak generasi Muslim yang berkarakter, inklusif, dan mampu berkontribusi positif dalam kehidupan beragama dan sosial. Dalam maka ini, kami akan menjelaskan konsep implementasi manfaat serta tantangan dalam pengembangan kurikulum PAI berbasis kearifan lokal dan berorientasi moderasi beragama. Semua ini dilakukan dengan harapan agar pendidikan agama dapat menjadi kekuatan yang menggerakkan peradaban, melampaui batas-batas kultur, dan menciptakan ruang yang mendukung keberagaman. B. Tujuan penulisan. Maka ini disusun dengan tujuan untuk: 1. Menggali konsep kurikulum PAI berbasis kearifan lokal. 2. Merinci orientasi moderasi beragama dan konteks PAI. 3. Menjelaskan keterkaitan kearifan lokal dengan ajaran Islam. Keempat, memberikan sumbang dan saran serta rekomendasi. C. Ruang lingkup makalah. Ruang lingkup makalah yang akan kami sampaikan: 1. Konsep kearifan lokal dalam konteks PAI. Kedua, orientasi moderasi beragama membahas konsep. Nggak masuk, Pak Fakih, suaranya. Pak Fakih, suaranya nggak masuk. Suaranya demot. Suaranya nggak masuk, Pak Fakih. Kepencet Dari itu Pak Nailul, headsetnya itu. dari Pak Nailul bisa nggak untuk mute, Berbasis unmute kalau kan? berapa? Ah,
Sudah masuk Pak Fakih. Lanjut, lanjut. Oh, udah. Bab 2 pembahasan. Pendidikan agama Islam atau PI berbasis pada lokal merupakan pada gaya dan kearifan lokal dalam proses pembelajaran ajaran Islam. Pendekatan ini bertujuan untuk memperkaya pemahaman agama dan memberikan konteks yang lebih dekat dengan realitas sosial, budaya, dan lingkungan peserta didik. Dalam pembahasan konsep kurikulum PAI berbasis kearifan lokal, beberapa aspek kunci perlu diperhatikan. Kearifan lokal mencakup nilai-nilai, norma-norma, dan tradisi yang berkembang dalam masyarakat setempat. Dalam konteks PAI, kearifan lokal mencerminkan warisan budaya yang dapat memberikan dimensi tambahan pada pemahaman peserta didik terhadap ajaran agama Islam. Penting untuk memahami keterkaitan antara kearifan lokal dengan ajaran Islam. Hal ini melibatkan identifikasi nilai-nilai lokal yang sejalan dengan ajaran agama Islam, serta mendiskusikan bagaimana nilai-nilai tersebut dapat menjadi jembatan dalam pemahaman agama. Proses integrasi nilai-nilai kearifan lokal dalam PAI merupakan langkah kritis. Setiap modul pembelajaran harus dirancang dengan perhatikan nilai-nilai lokal, sehingga dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari peserta didik. Penting untuk menyoroti relevansi kearifan lokal dalam pembelajaran PAI dengan memahami konteks budaya setempat, pembelajaran agama Islam yang dapat lebih bermakna dan bersentuhan langsung dengan realitas kehidupan peserta didik. Guru memiliki peran sentral dalam mengintegrasikan kearifan lokal dalam pembelajaran PAI. Guru perlu memahami dengan mendalam nilai-nilai lokal dan mampu mengukurnya dengan ajaran Islam secara kontekstual. Proses integrasi kearifan lokal juga dapat dihadapkan pada tantangan seperti resistensi terhadap perubahan. Solusi untuk mengatasi tantangan ini melibatkan komunikasi yang efektif, keterlibatan masyarakat, dan pemahaman mendalam tentang manfaat dari pendekatan ini. Dalam pembahasan konsep PAI berbasis lokal, penting untuk mengetahui kearifan lokal sebagai sumber daya berharga. Integrasi nilai-nilai lokal dan PAI bukanlah upaya untuk menggantikan ajaran agama Islam, melainkan untuk memperkaya dan mendekatkan peserta didik pada nilai-nilai Islam melalui keterkaitan yang kuat dengan konteks budaya setempat. 1. Pengertian kearifan lokal. Kearifan lokal menunjuk pada jumlah pengetahuan, nilai, norma, dan praktik yang melekat pada suatu masyarakat atau budaya tertentu. Konsep ini mencakup kebijaksanaan dan pengalaman yang diwariskan dari generasi ke generasi, membentuk identitas khas suatu komunitas. Kearifan lokal seringkali terwujud dalam tradisi, adat istiadat, cerita rakyat, seni, dan norma sosial yang membedakan suatu masyarakat dengan yang lain. Salah satu rujukan yang relevan untuk memahami pengertian kearifan lokal adalah buku Local Wisdom, Balinese Historical Perspective, tahun 2012. Karya Ida Bagus Sulika. Buku ini menggali kearifan lokal di Bali dan menguraikan bagaimana proses lokal membentuk cara hidup masyarakat. Dalam konteks ini, kearifan lokal lihat sebagai warisan yang paling memberikan pedoman dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Pandangan tentang kearifan lokal juga dapat dengan karya Local Wisdom, Natural and Social through the Three Traditional Communication. Oleh si author, buku ini memberikan gambaran tentang bagaimana kearifan lokal memainkan penting dalam hubungan antara manusia dan alam, serta bagaimana masyarakat tradisional mempertahankan keseimbangannya dalam struktur sosial. Dalam The Wisdom of Courts, why the many are smarter than the few and how collective wisdom save business, economic, society, and nation, karya James Surotsky, kearifan lokal juga dapat diinterpretasikan melalui konsep vision kolektif. Surotsky mengapresiasi bagaimana pengetahuan dan kebijaksanaan yang muncul dalam kelompok masyarakat dapat memberikan solusi yang lebih baik daripada kebijaksanaan individual. Kearifan lokal dapat menjadi sumber inspirasi untuk inovasi dan pemahaman mendalam terhadap nilai-nilai norma yang tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat. Nomor 2, relevansi kearifan lokal dengan dalam PAI. Integrasi kearifan lokal dalam PAI memungkinkan peserta didik memahami ajaran Islam
dalam konteks budaya setempat. Ini tidak hanya meningkatkan pemahaman agama, tapi juga membuat lebih relevan dalam kehidupan sehari-hari. Integrasi kearifan lokal dapat memperkuat identitas keislaman peserta didik dengan melihat bagaimana ajaran Islam terkait dengan nilai lokal peserta didik dapat merasakan kedekatan yang lebih dekat dengan agama mereka. Mungkin ada WK atau Pak Febri? Sudah masih belum Pak Nurul? Bu Eka sudah ada, mau melanjutkan Boleh untuk dilanjutkan nanti presentasinya. selesai lagi. Bu Eka, Bu Eka ada nggak ini? Atau cuma Ada. atau cuma masuk-masuk aja, Bu Eka? Lagi jemur itu. Oh, lagi jemur. Oh, alah, alah. Lagi. Saya lanjutin lagi. Oke, oke, oke. Ya, maaf. Dikit lagi. Orientasi moderasi beragama dalam konteks PAI. Pengertian moderasi beragama. Moderasi beragama dalam konteks Islam merujuk pada sikap tengah dan keseimbangan dalam menjalankan ajaran agama. Pemahaman moderasi beragama menekankan pentingnya menghindari ekstremisme, fanatisme, dan sikap radikal dalam praktek keagamaan. Konsep ini mendorong umat Islam untuk menjalani kehidupan sehari-hari dengan sikap toleran, terbuka, dan menghormati keberagaman. Salah satu tujuan utama pemahaman moderasi beragama adalah pemikiran Nurholis Majid, seorang intelektual Muslim Indonesia dalam karyanya yang terkenal membangun kembali jiwa dan kepemimpinan bangsa. Majid mengusung konsep keberkahan untuk seluruh alam semesta. Dan ini mengajak umat Islam untuk mengembangkan sikap yang moderat dan mendukung harmoni sosial. Nomor 2, orientasi moderasi beragama dalam konteks PAI. Orientasi moderasi beragama dalam konteks agama Islam menitik beratkan pada pembentukan sikap dan praktek keagamaan yang seimbang, toleran, dan menghindari sikap ekstremis. Dalam buku Moderasi Islam, studi Islam tentang Berkan Nurul Majid, Ahmad Haidar mengulas Berkan Nurul Majid yang menekankan pentingnya moderasi beragama sebagai cara menjaga harmoni dan perdamaian di tengah masyarakat yang pluralistik. Konsep moderasi beragama dalam konteks PAI juga dapat ditemukan dalam karya Moderation in Islam in the Context of Contemporary Muslim Context tahun 2019 yang disunting oleh Jasr Auda. Buku ini menghadirkan pandangan dari berbagai pendisiplin Muslim tentang perlunya menerapkan moderasi dalam memahami dan menjalankan ajaran agama Islam, termasuk dalam lingkup pendidikan. C. Implementasi kurikulum PAI berbasis kearifan lokal dan moderasi beragama. Implementasi kurikulum pendidikan agama Islam PAI berbasis kearifan lokal dan moderasi beragama menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pendidikan agama Islam. Keputusan untuk memadukan nilai-nilai kearifan lokal dan konsep moderasi beragama bertujuan memberikan pemahaman agama yang lebih kontekstual dan relevan bagi terdidik, sering dengan semakin kompleksnya tatanan global. Pendekatan ini diharapkan dapat membentuk Muslim yang tidak hanya kuat secara Islam, tapi juga mampu hidup berdampingan dengan keberagaman budaya. Konsep implementasi kurikulum PAI berdasarkan lokal memerlukan pemahaman yang mendalam karena nilai-nilai lokal yang ada di tengah masyarakat. Abdullah tahun 2016 menjadikan perspektif dalam Islam terkait dengan kearifan lokal. Mereka alasan teoritis yang kuat untuk penyusunan materi pembelajaran yang sesuai. Begitu pula dengan Hada 2010. Dalam materi pembelajaran yang sesuai, dalam karyanya tentang moderasi Islam yang menawarkan pemberikan Nurholis Majid sebagai inspirasi untuk mengintegrasikan sikap moderasi beragama dalam kurikulum PAI. Lanjut ke yang D. Keterkaitan kearifan lokal dengan ajaran Islam. Keterkaitan antara kearifan lokal dengan ajaran Islam menjadi dasar yang kuat untuk memahami agama Islam dalam konteks budaya setempat. Abdullah dalam 2016 dalam bukunya Kearifan Lokal dalam Perspektif Islam menyoroti pentingnya merangkai keterkaitan ini sebagai upaya untuk menciptakan pemahaman yang lebih mendalam terhadap ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari masyarakat lokal.
dalam praktek Islam, ajaran agama tidak bersifat statis atau terisolasi dari budaya lokal, melainkan harus diintegrasikan dengan nilai keagamaan lokal. Hal ini dalam konsep tasawuf yang mengajarkan bahwa manusia sebagai khalifah di bumi diamanahkan untuk menjaga keseimbangan antara nilai-nilai agama dan kearifan lokal. Konsep keterangan ini tercermin dalam berbagai aspek, dari mulai norma, dari nilai moral hingga praktek ibadah. Bab 3, kesimpulan dan saran. Kesimpulan, dengan melihat kerangka kurikulum pendidikan agama Islam berbasis lokal dan moderasi beragama, dapat disimpulkan bahwa pendekatan ini memiliki potensi besar untuk memberikan dampak positif dalam pembentukan karakter peserta didik. Integrasi kearifan lokal memungkinkan penelitian PAI menjadi lebih relevan dengan konteks sosial dan budaya setempat. Sementara moderasi beragama mengarah pada pembentukan sikap yang seimbang dan toleran terhadap perbedaan. Kesimpulan ini diperkuat dengan pandangan Nurul Majid yang menekankan bahwa Islam sebagai rahmatan lil alamin terus dapat membawa keberkahan bagi seluruh masyarakat. Dan itu orientasi moderasi beragama dalam KBI juga membantu menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks, termasuk potensi radikalisasi dengan menanamkan sikap toleransi saling menghormati. Kurikulum ini berperan dalam menciptakan generasi muslim yang mampu hidup harmonis dalam masyarakat yang beragam. Referensi seperti itu Moderation in Islam, a Conceptual Framework oleh Muhammad Ruslan Muhammad Nur memberikan pandangan teoritis yang mendukung keberlanjutan pendekatan moderasi beragama. Meskipun begitu, implementasi kurikulum PAI berbasis lokal dan moderasi beragama memerlukan keterlibatan semua pihak terkait, termasuk guru, orang tua, dan komite PAI. Dalam hal ini penting pelatihan guru dan pendekatan kolaboratif dalam komunitas lokal, sebagaimana dalam buku Islam dan Budaya Lokal. Sebuah kajian perbandingan karya Muhammad Sukinur dapat meningkatkan efektivitas kurikulum ini. Saran untuk pengembangan lebih lanjut dalam urusan pendidik dan elemen budaya dan keyakinan dalam buku Character Education Part of Balanced Society oleh Muhammad Fatwahan ditekankan bahwa pendidikan karakter yang mencakup nilai moderasi beragama harus diintegrasikan dalam semua aspek pembelajaran, termasuk dalam pelajaran non-PAI. Tentunya peninjauan berkala terhadap kurikulum perlu dilakukan untuk memastikan relevansi adaptabilitas terhadap perubahan sosial dan budaya. Dengan menggabungkan karnaval dan moderasi beragama dalam kurikulum PAI diharapkan dapat terwujud generasi muslim yang tidak hanya kuat secara keislaman, tapi juga mampu berkontribusi positif dalam membangun masyarakat berkeadilan, harmonis, dan damai. Terima kasih. Itu presentasi dari Bapak kami. Selanjutnya kami silakan ke kawan-kawan untuk menanggapi dari makalah kami. Persilakan. Baru bisa masuk. Silakan Bapak-bapak, ada mau bertanya atau lanjut ke presentasi kelompok 12? Saya sendirian di sini. Monggo yang mau ngasih masukan atau ada pertanyaan untuk kelompok 11 dengan materi yang sudah dipresentasikan. Sambung kelompok 12 sebelumnya. Oke, siap. Kelompok 12 sudah siap belum? Kelompok 12 mana? Pak Halo Ali, Pak, iya Pak, Pak saya Abdul Pak. Mufid. Oh ya, Pak Abdul Mufid mau share screen? Nggak bisa Pak. Coba dari Bapak aja bisa nggak Pak? Punten. Pak Abdul Mufid. Ya, sebentar. Ini tak jadikan co-host. Sudah? Bisa nggak?
Mana ya? Nggak bisa, Pak? Nggak bisa? Bisa atau enggak? Eh, Nanti Pak, soalnya ini apa di HP carinya belum ketemu makalahnya. Oh, gitu. Ya wes, tak share screen ya. Ya Pak, punten Pak. Ya, tampil. Oke, makasih Pak Panelol. Silakan kelompok 12. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Mbak dokter pengampu kita yakni Dr. Abdul Waris MPD dan juga teman-teman kelas A5. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan presentasi yang ke-12 yakni yang dari tadi kelompok 11. Dalam hal ini kelompok 12 akan temanya adalah tentang kurikulum pendidikan agama Islam berbasis inklusi. Artinya yakni kita ada 3 orang, yakni saya sendiri Abdul Mufid, yang kedua adalah Pak Ali Muhibbi, yang ketiga adalah Ibu Robi Siti Solha. Nah, untuk mengantar ini ditulis oleh beberapa oleh semua kelompok dan kebanyakan bagaimana kurikulum berbasis inklusi itu, karena beberapa teman ada hal yang menarik karena ini berbeda dengan yang lain. Bukan apa-apa, karena ini di mungkin berbeda dengan kelompok yang lain, karena pertama adalah untuk latar belakang. Pendidikan merupakan hak Suaranya asasi. putus-putus, Pak. Pak Mufid, mungkin Oke, di off cam saja supaya tidak putus-putus suaranya. siapa? Oke, Ya, ini sudah lancar ini. oke, Pak. Nah, Kita tahu pendidikan merupakan hak asasi manusia yang fundamental bagi setiap orang, gitu loh. Termasuk anak yang berkebutuhan khusus. Jadi setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak tanpa memandang perbedaan, termasuk perbedaan kemampuan intelektual, fisik, ataupun sosial. Jadi karena ini adalah pendidikan inklusi, maka penyelenggara dan pendidikannya memberikan kesempatan bagi semua peserta didik, termasuk teman-teman yang berkebutuhan khusus, khususnya di peserta didik. Pendidikan inklusi bertujuan untuk mewujudkan pendidikan yang setara, adil bagi semua peserta didik, termasuk ABK atau dalam artian anak kebutuhan khusus. Nah, karena ini adalah pendidikan agama Islam, maka seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan, serta pelajarannya digunakan sebagai pedoman penyelenggara pendidikan PAI di sekolah. Gitu. Artinya, kurikulum PAI yang inklusif harus mampu mengakomodir kebutuhan semua peserta didik. Gitu. Nah, dari pendahuluan tersebut, kita merumuskan beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah bagaimana konsep kurikulum pendidikan agama Islam berbasis inklusi. Yang kedua adalah apa saja tujuan kurikulum pendidikan agama Islam berbasis inklusi. Dan yang ketiga adalah bagaimana implementasi kurikulum pendidikan agama berbasis inklusi.
Adapun tujuannya adalah menjelaskan konsep pendidikan agama Islam berbasis inklusi. Yang kedua adalah menjelaskan tujuan pendidikan agama Islam Halo, berbasis Pak Nailul, inklusi. izin perjalanan Rien, ya. Yang ketiga adalah menjelaskan implementasi kurikulum pendidikan agama berbasis inklusi. Nah, dalam pembahasan ini kita tahu perlu kita menjelaskan tentang pendidikan inklusi tersebut. Nah, kurikulum pendidikan agama Islam berbasis inklusi adalah kurikulum yang disusun dengan memperhatikan prinsip-prinsip inklusi. Prinsip inklusi tersebut diantaranya adalah satu, non-diskriminasi. Artinya, karena ini adalah peserta didik adalah ABK, maka kita sebagai pengajar ataupun kurikulumnya itu berhak ABK itu berhak mendapat pendidikan yang setara dan adil tanpa memandang perbedaan. Karena kita tahu bahwa di berbagai hal anak-anak ABK itu selalu didiskriminasi, selalu dikaitkan dengan hal yang berbeda, gitu. Yang kedua adalah partisipasi penuh dan bermakna. Artinya semua didik berhak berpartisipasi penuh dan bermakna dalam proses pembelajaran. Yang ketiga adalah aksesibilitas. Semua peserta didik berhak mendapatkan akses yang sama terhadap pendidikan. Ya, kita tahu bahwa akses pendidikan harus sama. Ketiga adalah adaptasi. Pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Itu. Selanjutnya adalah kurikulum ini adalah berorientasi pada peserta didik, kemudian berbasis kompetisi, kemudian fleksibel dan adaptatif, dan juga kolaboratif. Artinya, pendekatan yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar tanpa pandang bulu terhadap perbedaan mereka. Pentingnya menciptakan lingkungan belajar inklusif di mana mereka peserta didik dapat merasa diterima dan dihargai. Nah, kita tahu pendidikan inklusi ini adalah berbasis anak kebutuhan khusus. Kebanyakan juga anak-anak yang kebutuhan khusus sudah punya lembaga sendiri, begitu. Jadi, apakah ini adalah diskriminasi atau tidak gitu? Apakah tidak berkebutuhan khusus atau tidak, begitu. Yang kedua adalah tujuannya adalah mengembangkan pemahaman dan penghayatan peserta didik terhadap ajaran Islam, membangun karakter peserta didik yang berbudi luhur, kemudian menyiapkan peserta didik untuk hidup bermasyarakat dan bernegara. Yang ketiga adalah mempersiapkan peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, adapun implementasinya adalah implementasi kurikulumnya adalah materi pembelajaran PAI dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik. Metode pembelajarannya juga disesuaikan dengan gaya belajar peserta didik. Kemudian sumber belajarnya juga disediakan dalam berbagai bentuk seperti buku, media elektronik, dan lingkungan sekitar. Selanjutnya adalah guru PAI perlu diberikan dukungan dalam pelatihan, pendampingan, dan sarana prasarana. Karena saya sendiri atau teman-teman kelompok saya sendiri belum pernah melakukan praktek dalam mengajar misalnya di anak-anak ABK gitu. Karena nanti susah untuk membayangkan bagaimana kebutuhan materinya, bagaimana, dan juga cara mengajarnya bagaimana. Mungkin nanti bisa dibantu oleh Pak dosen gitu. Yang kedua adalah prinsip-prinsipnya. Prinsip-prinsipnya adalah kurikulum pendidikan Islam inklusi adalah melibatkan peserta didik dalam proses belajar mengajar tanpa diskriminasi dan juga prasangka. Kemudian strategi implementasi kurikulum pendidikan inklusi adalah yang pertama adalah penugasan kelompok, penggunaan media pembelajaran, kemudian pendekatan diferensiasi. Artinya sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, sampai dalam kesimpulan bahwa kurikulum pendidikan agama Islam berbasis inklusi merupakan kurikulum yang penting untuk dikembangkan. Kurikulum ini dapat membantu mewujudkan pendidikan yang setara dan adil bagi semua peserta didik, termasuk
ABK. Makanya poin penting dari kelompok kami adalah soal diskriminasi kebanyakan dan juga soal setara, bahwa yang di awal bahwa pendidikan adalah hak asasi manusia bagi semua orang, dan perlu akses teman-teman yang ABK itu sama aksesnya dalam salam belajar. Itu saja sih dari kelompok kami. Saya Abdul Mufid. Wassalamualaikum. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nail, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. belum pertanyaan dilempar ke teman mahasiswa. Saya minta waktunya sebentar. Mohon kelompok 11 dan kelompok 12 mengomentari ya. Yang pertama di kelompok 11 ini tentang pendidikan berbasis moderasi beragama, karena ini juga sedang menjadi konsen kita di Kementerian Agama. Nah, kalau misalnya begini, kita punya lembaga pendidikan yang maju, favorit, unggulan, lalu tiba-tiba ada 5 orang anak Kristen nih, atau agamanya non-Muslim, dan mereka adalah penganut agama yang taat, lalu ingin melakukan ingin bergabung di sekolah kita. Mereka ingin sekolah di lembaga kita. Ada 5 orang misalnya, dan mereka karena karena sekolah kita adalah sekolah unggulan, jadi mereka minta jalur khusus untuk bisa masuk di sekolah kita. Itu yang pertama. Yang kedua, di lembaga pendidikan inklusif, eh, misalnya nih ada anak, ada siswa yang dia, saya nggak tahu istilahnya apa, dia tunawicara, eh, sehingga dia membutuhkan perlakuan khusus. Nah, apa kira-kira yang perlu kita lakukan kalau misalnya kita sebagai kepala sekolah? Nah, 2 hal itu, satu untuk kelompok 11 dan satunya untuk kelompok 12. Setelah itu monggo dilanjut diskusinya sampai buka pertanyaan beberapa. Nanti sisakan saya waktu minimal 30 menit ya sebelum jam kuliah berakhir. Monggo, Pak. Monggo Pak kelompok 11 atau kelompok 12 dulu yang mau menanggapi dari dosen tadi. Yang mau dijual lagi itu. Baik, Pak Nailul, kelompok 11 dulu mungkin ya, karena Oh ya, pertanyaan silakan. Baik, terima kasih Pak Abdul Waris atas pertanyaannya. Dalam misal ada sekolah unggulan yang kebanyakan mayoritas beragama Islam atau dalam pendidikan agama Islam, dan kemudian ada beberapa orang yang masuk dalam Islam untuk jalur khusus dalam pendekatan kurikulum PAI yang bermoderasi beragama sebagai pihak sekolah. Dan ini juga memang sudah digencarkan dari mulai zamannya almarhum Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, bahwasanya dalam Islam itu tidak boleh yang namanya eksklusif, tapi harus inklusif, harus moderat, dan sebagai tantangan zaman juga bahwasanya yang namanya Islam itu bukan agama yang hanya untuk Islam saja, untuk penerapnya, dan kita juga sebagai seorang guru membolehkan ketika ada beberapa siswa non muslim untuk bisa masuk ke dalam lembaga pendidikan kita, dan mungkin juga mereka nanti bisa belajar tentang apa itu agama Islam, dan menjadi menyebarkan ajaran Islam kepada mereka. Itu tanggapan dari kami, Pak, kelompok 11. Terima kasih. Oke, dari kelompok 11 sudah. Kelompok 12 bagaimana? Oke, Pak, terima kasih. Seperti yang kami beritahu bahwa ya tetap bahwa hak itu
Jika ada teman di sekolah yang misalnya bimbingan uh, secara khusus, teman mereka itu rawan menurut menurut saya pribadi dicampur dengan teman-teman yang lain. Jadi kepala sekolah itu adalah tidak adanya diskriminasi ke teman-teman. Yang kedua adalah mendapatkan hak pendidikannya. Dengan cara apa? Ada kok hanya membantu dalam ini, membantu dalam dalam ketika tunarungu tersebut. Saya lupa tuh alatnya. Ada dan juga yang khusus melalui kepala sekolah terhadap wali kelas, gurunya bersama semua warga sekolah. Itu. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok 12-nya. Mungkin ada teman-teman yang lain selain dari kelompok 11-12 untuk memberikan tanggapan dari tadi pertanyaan Bapak dosen tentang fenomena yang ya mungkinlah bisa terjadi di lembaga kita masing-masing karena kita negara yang Pancasila, pasti banyak agama, ya kadang ya gitulah. Ada yang non muslim masuk di sekolah muslim yang apa ya, terus ada yang orang muslim tapi sekolahnya di non muslim. Baik, Bu Umi mungkin mau ngasih Hai Pak, masukan. sedikit. Oh Ini ya, silakan Pak Sikin. eh, sesuai dengan pertanyaan Pak dosen tadi, kami mengalami hal di kampung kami di Kepulauan Selayar karena di sini mayoritas Muslim, tetapi ada beberapa agama lain yang bergabung di sekolah untuk belajar di sekolah Muslim, tetapi bukan di madrasah, ini di dinas, di tempat teman kami mengajar. Di sana ada Kristen, ada Buddha yang ikut belajar di sekolah dinas, di non Diknas, tetapi eh, pembelajaran umum dia bergabung, dia digabungkan dengan pembelajaran umum, dia bergabung dengan teman-teman yang Muslim. Tetapi di dalam pembelajaran non-Muslim atau pembelajaran Kristennya, dia itu diberikan kelas khusus dan guru khusus untuk pembelajaran di Kristenannya atau di Buddha misalnya. Dia ada guru tersendirinya di ruang kelas berbeda jika pembelajaran agama itu berlangsung. Tetapi tidak bergabung dengan pembelajaran agama Muslim. Dia ada kelas tersendiri. Dan begitu juga tentang ABK. Alhamdulillah di Selayar ada didirikan sekolah tentang itu. Jadi bukan berarti kita mendiskriminasikan anak-anak didik itu, cuman memang ada sekolah khusus yang didirikan di Kepulauan Selayar untuk anak didik yang ABK itu. Itu tanggapan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Sikin. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mengalami sama.
dengan yang terjadi di daerahnya Pak Asikin? Pak Abud mungkin? Kalau ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau di sekolah saya juga ini hampir sama, hanya saya juga ini butuh pemecahan ini ketika ada non Muslim yang hadir di tengah-tengah Muslim itu hanya satu orang itu. Jadi untuk pelajaran-pelajaran yang khusus dalam materi PAI itu tidak dimasukkan artinya itu hanya dibiarkan saja dia itu untuk apa mencari nilai dari luar itu gak tahu dari mana itu nilainya pokoknya ada saja jadi eh, saya tidak tahu ini tentang eh, pembelajaran di luar itu tentang agamanya itu jadi sementara hari ini sekolah ini memperlakukan yang penting ada nilainya dari apa ya ada nilainya dari apa kalau gurunya itu dari gurunya itulah yang non muslim itu saja yang terjadi di sekolah saya ini pun ini sekaligus ini memberikan apa ya ingin minta solusi untuk hal ini terima kasih. Oke, terima kasih dari Pak Abud. Teman-teman Eh, yang lain? Oke, Pak, izin Oh ya, menambahkan ya. Ayatna, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terkait pertanyaan dari Pak dosen, Pak Abdul Waris, tadi mengenai pada kelompok 11 dan 12, ya, kemudian saya akan menambahkan mungkin ya, yang kelompok 11 tadi pertanyaannya bagaimana jika ada non-muslim masuk ke kelas unggulan atau ke sekolah unggulan yang mayoritasnya agama Islam seperti madrasah. Ya mungkin ini sama halnya dengan di sekolah negeri ya, yang pengalaman saya juga, teman-teman saya juga sama seperti itu. Ketika dia non-Islam, ketika kita ada pelajaran PAI, kita kasih pertanyaan dulu kepada anaknya. Mau mengikuti atau tidak, itu silakan. Jadi kalau mau mengikuti silakan menyimak di dalam kelas. Kalau tidak mengikuti, boleh izin menunggu di luar seperti itu. Jadi intinya kita memberikan toleransi kepada siswa yang berbeda agama. Kemudian bagaimana jika di sekolah Islam ada non-Muslim yang masuk, nah, kita sama seperti itu mungkin ya untuk sarannya. Jadi kita memberikan toleransi kelonggaran sesama beragama itu. Jadi kita di awal memberikan dulu kalau di sini mayoritas banyak pembelajaran agamanya, pembelajarannya. Jika memang ini mau diikuti, silakan. Jadi sekedar misalkan hanya ingin rasa tahu atau bagaimana. Nah, mungkin ini juga jadi suatu terobosan dakwah Islam itu makin menyebar. Ya, jadi semakin banyak non-Muslim login ke Islam gitu. Jadi bahwa benar-benar Islam itu agama rahmatan lil alamin gitu ya. Iya, betul. Ya, mungkin itu juga jadi suatu ini ya terobosan lah itu. Kemudian yang tadi mengenai ABK, ABK itu kan sebenarnya anak berkebutuhan khusus itu bukan maaf maaf ya, bukan anak yang kurang saja, bahkan anak-anak yang melebihi seperti hyperaktif itu termasuk ABK sebenarnya. Ya, dari pengalaman saya dari guru psikolog bahwa orang yang seperti itu hyperaktif itu biasanya emang butuh ini butuh pendampingan ya. Misalkan terkadang begini, di balik ABK itu ada kemampuan yang terpendam. Itu jadi kita intinya mendampingi ke teman-temannya pun jangan sampai ada bullying. Biasanya kan kalau ini bercandanya seperti itu. Kalau saya di pengalaman di kelas
ada sih di beberapa kelas juga yang seperti itu. Jadi kita selain merangkul siswanya, teman-temannya juga diajak untuk mengajarkan, ayo kalau dia nggak bisa atau ini, tolong dibantu. Seperti itu. Jadi ya kita sama-sama tidak mendiskriminasi, tidak membuli yang ABK gitu. Jadi intinya bahwa ABK itu sebenarnya bukan orang yang tidak ini ya, tidak mempunyai kemampuan apa-apa. Kita gali. Saya sama seperti sekarang ya, maaf-maaf ya, di sekolah kami di MTS-nya itu ada yang ya dari ABK lah, awalnya dari SD, dari MI-nya juga ada kekurangan dari fisik, dari apa. Tapi sekarang dia jadi YouTuber. Dia Bener. YouTuber membuat animasi pakai aplikasi Blender di komputer, di PC. Dia sekarang jadi YouTuber bikin animasi-animasi seperti itu. Dia eh, YouTubernya kereta tentang kereta api semua gitu. Jadi bisa menghasilkan. Nah, dari Mantap. segi itu kita antara guru dengan siswanya itu kita ayo kita kerjasama bagaimana siswa itu lebih ini lagi lebih bangkit lagi. Jadi sudah tidak ada pendampingan lagi sampai saat ini. Jadi dibiarkan dulu. Sekarang dia jadi ini sendiri, bangkit sendiri seperti itu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat luar biasa dari Pak Yatna. Mungkin hampir sama ya tadi sama yang dialami oleh Pak Asikin ya. Jadi ketika ada yang apa yang di agama lain diberikan kesempatan atau mungkin ya diberikan kelonggaran ya dikasih pilihan lah mau ikut atau nggak ikut kan gitu. Iya, betul, Pak. Nah, ya. Jadi kalau Pak Asikin malah diberi waktu khusus untuk itu. Ya mungkin karena pesertanya banyak ya Pak ya. Kalau cuma satu, dua mungkin kan ya kalau cari cari waktu khusus Kalau di agak Selayar repot. biasa banyak karena di Ya. Selayar itu yang orang Cina yang banyak. Ah Jadi ya 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 ya. Komunitas Cina. ada Oke, luar biasa. Mungkin ada yang lain dari teman-teman? Bu Pak Eka? Umri, Pak Umri juga Cina. Oh iya, Pak Omri Cina itu. Asli itu. Kelihatan dari pecinya itu. Ya, Cina berkumis lele. Itu mah Pak Gopur. Oh, Pak Gopur. Mana Pak Gopur mana? Ayo, Pak Gopur. Tuh, lihat profil zoom-nya juga. Berarti ini juga termasuk moderasi beragama ya? Yang mana, Pak? Oke. Ini berarti masuk juga terhadap kajian moderasi beragama gitu. Iya, mungkin bisa diarahkan untuk ke situ, Pak. Karena ya Monggo Pak Suri, Magelang, berkomentar. oh ya, silakan yang lain untuk menambahkan atau kita buka sesi tanya jawab atau bagaimana? Ya, Yang dari saya Pak mungkin dosen. sedikit menambahkan sedikit ya. Kalau Siap, di Pak. tempat saya, mohon maaf nih untuk teman-teman. Kalau di kebetulan di tempat saya juga hampir sama dengan yang dialami oleh teman-teman semua. Eh, Ketika Cukup, ada Pak. teman-teman yang non Muslim, ada siswa yang non Muslim, mereka ti- kita minta untuk eh, apa namanya mendata atau mungkin kita tanya di mana dia beribadah. Nah, di situ nanti kita akan bekerja sama dengan pihak tempatnya beribadah, baik di Hindu, non Kristen atau apa itu. Itu kita minta di sana, sekolah kita berhubungan dengan mereka. Kemudian untuk penilaian pun juga kita nanti minta kepada mereka pihak pihak sana. Kemudian untuk yang nanti nilai-nilainya juga semuanya sudah setor dari sana, kita masukkan ke rapot kita juga sudah tidak ada masalah. Terus kemudian untuk yang inklusi tadi, memang kalau kita tahu di kurikulum Merdeka ini kan tidak boleh menolak dan setidaknya harus ada eh,
apa anak-anak yang berkebutuhan khusus itu sekolah kita harus menerima itu kan gitu. Jadi memang yang seperti yang disampaikan Pak Supriyatna tadi, kita tidak boleh menolak, tapi harus memberikan pendampingan khusus, ya, karena takutnya seperti tadi pembulian-pembulian itu. Dan ini yang memang agak berat, karena kita sendiri juga mungkin butuh pelatihan-pelatihan juga dalam menangani mereka gitu. Ada yang over, ada juga yang malah kelebihan gitu. Kelebihannya itu dari eh, kecerdasannya juga melebihi teman-temannya. Kadang-kadang yang ini kita belum ke umumnya belum selesai, belum siap, tapi dia malah sudah lari duluan. Gitu. Jadi mungkin perlu pelatihan-pelatihan, sekolah kita perlu banyak memberikan pelatihan-pelatihan, mendatangkan eh, orang-orang yang punya kompetensi di bidang itu mungkin. Ya, terima kasih. Itu saja. Ini siap. Oke, Pak Farid. Terima kasih. Pak Umri dari tadi mau masuk. Jadi nggak ini Pak Umri? Mumpung masih ada waktu. Untuk ibu-ibu suaranya mungkin mewakili satu atau dua. Masa bapak-bapak terus. Bu Eka, mana Bu Eka ini? Bu Eka lagi masak pempek. Oh, aduh, ini. Tadi jemur baju, sekarang masak. Nanti apa lagi? Habis Zoom baru mau bicara. Jual tekwan. Coba. Tumben Pak Yatna nggak healing. Ya, Pak Yatna lagi Bentar lagi, Pak. lagi capek kayaknya. Kayak Grab. Kalau mau tanya boleh, Pak. Ya, silakan Pak Abud untuk sesi tanya jawab. Tanya mulu. Ini terkait dengan moderasi beragama. Akhir-akhir ini banyak orang yang menyuarakan tentang Islam kafah, Wah, sehingga berat. eh, menyuarakan eh, disuarakan dengan kita lakukan syariat Islam. Nah, ini kalau dikaitkan dengan moderasi beragama itu bagaimana? Putus-putus. Mau diulangi Pak Abud. Oh, punya Eh, Pak Abud putus ya? ya, Kata Pak ini Fakihudin punya Pak Abud putus. ini kan antara Islam kafah dengan moderasi beragama itu bagaimana gitu aja. Kalau Islam kafah itu kan cenderung ya seluruhnya kita lakukan dengan syariat Islam. Tapi kalau moderasi beragama itu bagaimana tanggapan? Kalau konteksnya kekinian di Indonesia gitu maksudnya. Jadi ini mengarah ke kelompok 11 ya Pak ya, untuk pertanyaannya. Ya, kelompok 12 ya. Kelompok Atau 11 siapa mungkin. saja. Iya, 11 ya. Oke, kelompok 11 bagaimana untuk menanggapi dari pertanyaan Pak Abud tentang Islam kafah? Baik, Islam kafah. Terima kasih Pak Bud buat pertanyaannya mengenai Islam kafah, yang mana kita harus melakukan syariat secara seluruhnya dengan toleransinya dengan moderasi beragama. Seperti yang dulu pernah pada zaman Nabi Muhammad SAW, ketika beliau berada di masuk ke kota Madinah, pertama kali sudah ada suku lain yang bukan beragama Islam. Jadi ketika syariat kita kafah, kita syariat untuk diri kita sendiri, ya untuk syariat diri sendiri, untuk melaksanakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kita tanpa mengganggu dengan syariat agama lain. Jadi kita tanpa mengurusi syariat agama lain, seperti
setelah lakukan apa? Setelah lakukan, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamaku bagi agamaku. Jadi setelah syariat sih kita melaksanakan Islam secara kafah. Namun setelah kehidupan bersosial, nah kita harus bertoleransi seperti yang telah Nabi ajarkan. Ketika sosial, ketika bermasyarakat kehidupan, kita tetap harus menghormati mereka, agama mereka, melaksanakan agama mereka dengan kepribadian mereka sendiri, dan kita melakukan atas Islam sendiri. Jadi tanpa mencampurkan atau mengurusi eh, keyakinan dari agama-agama lain. Itu yang maksud yang mungkin bisa kami jelaskan. Islam apa berarti kita melaksanakan syariat kita sendiri dengan penuh bersosial. Kita bukan agama yang eksklusif tapi inklusif. Kita tidak mengungkapkan diri sendiri, tapi kita juga tetap bermasyarakat dengan agama yang ada di Indonesia. Terima kasih Pak Abud atas pertanyaan. Semoga bisa menjawab. Kalau pandangan kita terhadap ini Pak Fakih, ini kan sering menyatakan di Indonesia tidak akan pernah benar kalau tidak didirikan syariat Islam. Itu bagaimana ini pendapat itu? Jelas Pak? Ya jelas mungkin dari teman-teman yang lain untuk punya tanggapan dari pertanyaan Pak Abud tentang fenomena yang sekarang banyak yang Misalnya mengenai Islam. Kalau khalifah itu tidak sesuai sih sebenarnya dengan aja di Indonesia yang berlandaskan Putus Pak. ya Pak Fakih suaranya putus-putus, mungkin di on cam aja biar nggak putus-putus suaranya. Di off cam aja Pak mungkin. Menghilang. Ya, terpental. Itu ngapain Bu Umi itu? Bumi, Angkat mau tangan. nanya tuh. Oh ya, silakan Bu Umi, lanjut. Mau Mau nyampaikan kalau habis menambahkan. makan. Itu. Mau nyampaikan kalau habis makan Bu Umi itu. Agak beda sekarang ya. Oh beda Udah sehat sekarang, itu Bu RT. agak kurus dikit. Pak Nai, suara saya kedengar. Oh masuk, masuk Bu Umi, masuk. Ini pada kangen suaranya Bu Umi. Ayo, Alhamdulillah Bu Umi sehat. sehat, Iya, sehat. teman-teman. Yang Mungkin lain. terkait dengan moderasi beragama ya. Beragama yang tadi disampaikan, yang ditanyakan sama Kak Abud ya. Itu memang pada prinsipnya moderasi beragama itu kan ada 10 prinsipnya ya. Tawasud, tawazun, i'tidal, tasamuh, musawah, surah, islah, aulawiyah, terus tadabur sama tadabbur. Nah, salah satunya itu adalah tasamuh. Ya. Tasamuh kalau dalam moderasi beragama itu memang moderasi beragama itu sendiri hanya tawasud, berada di tengah-tengah gitu ya, berada di tengah-tengah. Menyikapi hal yang tadi ditanyakan sama Pak Abud, itu maksudnya ke tasamuh. Tasamuh dalam batasan seandainya kita dengan agama lain itu kalau untuk kaitannya dengan moderasi beragama itu diperbolehkan selagi bukan dalam masalah peribadatan. Jadi, misal kita hanya mengucapkan selamat hari raya Natal, itu diperbolehkan. Ini kita berbicara dalam konsep moderasi. Ya. Tetapi terus kalau seandainya kita membantu perayaan agama lain, mempersiapkan segala sesuatunya dari awal sampai akhir terlaksananya perayaan tersebut itu diperbolehkan kalau dalam moderasi beragama. Yang tidak diperbolehkan manakala kita mengikuti ritualnya, ibadahnya, itu memang tidak diperbolehkan. Tidak ada toleransi, tidak ada tasamu dalam hal peribadatan tersebut. Itu. Jadi kalau seandainya
yang sedang didengungkan sekarang ini itu tetap seimbang dengan moderasi beragama, tetapi konsepnya tetap mempertahankan tidak diperbolehkannya kita mengikuti ritual dari agama lain. Seperti itu. Terima kasih. Mungkin itu saja tanggapan saya, Pak Nailul. Oke, siap. Terima kasih Ibu Umi mewakili dari suaranya ibu-ibu. Luar Iya, biasa. Pak. Menanggapi tentang apa ya, Pak? Apa? Yang setelahnya itu Pak Agun menanggapi tentang apa tadi itu? Ya, itu kan tadi pertanyaan Pak Abu tentang korelasi dari Islam kafah dan moderasi beragama yang sekarang itu loh. Oke, ada yang lain dari Bu Umi? Mungkin itu saja. Oh Tapi ya, mau tidak mau karena memang negara kita itu sedang digalakkan dengan adanya moderasi beragama, kita pelan-pelan harus berusaha untuk menjadi seorang yang modern. Belajar seorang menjadi seorang yang modern, tidak fanatik. Idealis boleh, tapi dalam hal tertentu saja. Seperti itu. Ya jadi nek ngomong ke modern kira angel nek sing biasane wis fanatik. Agak susah karena kita harus merubah mindset untuk apa namanya menyeimbangkan dengan moderasi. ya, Untuk pengucapan selamat hari raya tadi itu sudah masuk ke ranah akidah atau belum, Bu Umi? Karena ada yang sebagian menyatakan kalau seandainya kita mengucapkan selamat hari raya mereka, itu berarti kita menyetujui dengan adanya Tuhan selain Allah. Berarti kan begitu. Padahal kita Ini sudah setiap kali mengucapkan tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau kita sudah menyatakan apa namanya memberikan selamat kepada hari raya mereka, berarti kita menyetujui itu. Ada yang menyatakan begitu. Nah, mohon mungkin ada pencerahannya sedikit. Oke, betul. Mungkin makanya saya tadi sudah mendasari dulu. Ini konsep moderasi beragama, gitu. Bukan kembali ke amalia atau akidah kita, gitu loh, Pak. Tetapi masuknya ke konsep beragama. Karena di moderasi beragama itu ada 10 prinsip yang memang sedang sama pemerintah itu memang sedang digalakkan. 10 prinsip itu ya termasuknya toleransi dan tatanan untuk mengucapkan selamat hari raya itu masih merupakan rasa toleransi kita kepada umat beragama yang lain seperti itu. Jadi memang yang tidak diperbolehkan itu kalau kita memang sudah masuk ke ritualnya, ibadahnya, gitu. Itu yang memang tidak boleh, tidak ada toleransi di segi tersebut. Gitu. Mungkin itu dari saya, monggo dari yang lain mungkin ada yang menambahkan. Enggak, teman-teman. Yang lain, Pak Sayid, S3. ini Pak Umri Mungkin kalau mana sudah ini suaranya tidak nih, Pak Umri? ada lagi, saya ambil alih gitu. Oke, siap Pak dosen untuk ini kan kayaknya belum ada yang mau menanggapi lagi nih, yang mengasih Kita berarti pertanyaan sampai lagi. jam 9 berapa, Pak? Ya, 9.30 atau 9.30. 9.15 atau 9.30? 9.30 Pak, 9.30 Oke, kita. baik. Nah, Maksimal 9.30 ya. Baik. iya, Eh, Terima kasih, Bapak Ibu. Diskusinya keren sekali. Tentang topik pendidikan agama Islam berbasis moderasi agama memang saat ini sedang menjadi tren kita di Kementerian Agama dan isu ini sebenarnya sudah berlangsung sejak tahun 2018 kalau nggak salah ya. Eh, Sebelumnya kita banyak sekali menemukan eh, suaranya keputus Pak dosen, nggak masuk. Maaf Pak dosen, suaranya ke unmute.
nggak masuk. Oh, maaf, Iya, ternyata termute. iya, udah masuk Pak, sudah. Eh, baik, isu moderasi beragama dalam kajian keislaman itu kalau nggak keliru, nanti bisa di searching Bapak Ibu, itu sudah dimulai pada tahun 2018 dan itu diperuntukkan ketika organisasi. Desain suaranya mohon maaf Kemia, tidak Pak. Ikut keluar lagi, jelas. Pak. Eh, Pak Nailul, mohon saya dijadikan co-host saja, nggih. Sebentar Pak, sebentar. Ya, Halo, ya, ya, ya. Pak Nailul, saya dijadikan co-host dulu. Oh ya, sudah Apa Pak. suara saya terdengar? Sudah. Sudah jadi kos Pak. Ya, Pak Nailul. ya sudah. Oke, baik. Terima kasih. Eh, Kita menghadapi situasi yang agak rumit berkaitan dengan ajaran keberislaman dan itu berlangsung setidaknya 10 tahun sehingga ada banyak sekali penelitian-penelitian yang menyebutkan masyarakat NU dan masyarakat Muhammadiyah dan masyarakat-masyarakat yang moderat lainnya itu kehilangan masjid salah satunya. Saya pernah terlibat dalam pendampingan ini cukup intensif dan melihat betul sejumlah masjid-masjid yang pernah direbut oleh mereka dan itu butuh upaya yang luar biasa, butuh tindakan yang hati-hati untuk kembali merebut agar masjid-masjid yang sebelumnya dikelola oleh jamaah-jamaah eh, ekstrim sehingga bisa kembali moderat. Bahkan sebelumnya beberapa instansi pemerintah itu juga gaya-gaya pemikirannya itu adalah gaya-gaya yang kanan. Nah, yang perlu ditekankan, kita sebagai seorang guru PAI, apa yang harus dilakukan agar bisa memberikan pembelajaran terhadap siswa-siswa kita dengan kerangka berpikir yang toleran. Tadi disebutkan bahwa karakter moderasi beragama itu tidak ekstrim. Dalam artian kita tidak ekstrim kanan, tidak merasa paling benar, dan tidak ekstrim kiri. Artinya kita tidak liberal. Makanya tadi perdebatannya bagaimana kalau misalnya kita mengucapkan selamat Natal, apakah itu bagian dari peribadatan? Nah, bagi mereka yang berpikir agak liberal, misalnya agak ke kirian, ya nggak apa-apa, cuma bilang selamat Natal di mulut doang kok, tidak sampai di hati. Nah, sementara pihak yang lain beranggapan itu sudah bagian dari peribadatan, maka eh, kalau nggak salah, salah satunya adalah Habib siapa ya? Habib Lutfi ya, bukan Habib Lutfi. Ada salah satu penceramah kondang kita juga mengatakan, ya nggak perlu kita mengatakan selamat Natal begitu. Tetapi kita beramah tamah dengan mereka yang melakukan perayaan Natal harus sebagai sebagai teman. Nah, kadang kita kan aneh ya. Kita nggak punya teman non-Muslim, tetapi kita gaya-gayaan di medsos lalu mengatakan selamat Natal untuk umat Kristiani. Karena kita nggak punya teman orang-orang Kristen. Nah, kalau bagi saya sebenarnya, ya kalau kita punya teman, ya silakan. Teman Kristiani misalnya atau teman Buddha, kita mengucapkan saja selamat hari raya gitu buat mereka sebagai bentuk eh, apa kita menghargai dan kita juga memberikan rasa kebahagiaan kepada mereka karena kita mengungkapkan bahwa saya bangga loh punya teman seperti kamu. Nah, persoalannya sekarang ketika isu moderasi agama ini semakin menguat, apa ada kemungkinan kita tidak terjebak pada ekstrim tengah? Kalau tadi saya menyebutkan ada ekstrim kanan yang itu tekstual sekali, yang kita memahami kasus-kasus atau memahami problem-problem secara teks. Jadi kalau tidak ada nasnya, kalau tidak ada dasarnya, ya tidak usah diikuti. Kalau sudah nasnya mengatakan begitu, kalau sudah Al-Qur'annya mengatakan begitu, ya mau tidak mau harus diikuti. Atau kita sebaliknya, kita terlalu berpikir eh, intelektual, terlalu berpikir logis, sehingga kita terjebak pada liberal. Nah, saat ini ketika moderasi beragama menguat, apa jangan-jangan kita nggak terjebak begini?
Pokoknya kalau tidak moderasi lalu nggak benar. Nah ini juga masalah ini. Maka sebenarnya menghargai orang yang tidak moderasi pun sebenarnya bagian dari moderasi. Jangan-jangan begitu. Tapi intinya begini, sebagai guru pendidikan agama Islam yang diamanati untuk mengajarkan pembelajaran yang toleran, seimbang, maka kita bisa mengajarkan kepada anak didik, menekankan kepada anak didik untuk senantiasa membuka ruang diskusi dan senantiasa memberikan peluang kepada pihak lain untuk menunjukkan, untuk membuktikan bahwa pandangannya adalah benar. Maka di bagian ini, poin utamanya adalah komunikasi dan diskusi. Mereka yang tidak punya pandangan atau tidak punya pemikiran moderasi, mereka akan cenderung menutup diri dan menganggap bahwa apa yang mereka pikirkan itu adalah yang paling benar. Termasuk ketika kita mengakui atau meyakini bahwa pemikiran moderasi itu adalah yang paling benar. Kasus sederhananya begini, misalnya ketika bulan puasa ya, kita kan seringkali melihat ada aksi-aksi sweeping terhadap warung-warung yang buka. Nah, orang yang berpikir moderasi akan beranggapan, akan meyakini bahwa tindakan sweeping itu keliru. Tetapi mereka yang berpikir bahwa itu adalah bagian dari amar ma'ruf nahi munkar yang diwajibkan kepada setiap warga muslim, it's okay dilakukan. Nah, apa yang harus kita pikirkan? Maka kita bisa menelaah bagaimana cara mereka men-sweeping warung-warung itu. Apakah dengan cara kasar atau dengan cara baik-baik? Kalau misalnya dengan cara baik-baik, kan kita memberikan peringatan. Bapak Ibu, sekarang bulan puasa, mohon jangan terang-terangan membuka warung. Kalau terang-terangan kan, ya agak jengah juga. Itu berarti melecehkan kepada kita. Tapi kalau misalnya tutup separuh, kemudian apa namanya tidak terang-terangan langsung di ruang terbuka. Nah, itu yang bisa dilakukan karena keberadaan mereka juga dibutuhkan, termasuk bagi orang-orang yang seperti kita misalnya, misalnya dalam perjalanan, kan boleh dalam perjalanan berbuka puasa. Kalau semua warung tutup, nah, repot juga kita mau makan apa. Jadi intinya dalam dalam garis-garis moderasi beragama itu sejauh mana kita memposisikan diri, apakah itu benang kita atau tidak, apakah kita melakukan dengan cara yang kasar atau tidak. Ketika kita merasa bahwa diri kita adalah paling benar dan yang lain itu pasti salah, maka itu sudah pemikiran yang ekstrim. Termasuk ketika, saya ulang lagi, termasuk ketika kita meyakini bahwa hanya pemikiran moderat ala kita yang paling benar. Makanya di banyak sekali postingan-postingan media sosial itu yang heboh ketika membahas tentang ini. Katanya mereka itu moderat, tetapi ketika menemukan kasus yang berbeda dengan pemikiran mereka, kok mereka tidak bisa berpikir moderat. Nah, ini senjata makan tuan bagi kita. Maka yang paling dibutuhkan adalah, ayo kita bareng-bareng buka ruang diskusi. Kita adu argumen, it's okay. Kita adu dalil, nggak apa-apa. Nah, kalau mereka yang tidak mau diskusi, ya mereka berarti yang intoleran, yang berpikir ekstrim. Tetapi kalau kita yang kemudian menolak untuk berdiskusi, ya sama aja. Jadi moderasi itu sebenarnya sudah dicontohkan oleh para para imam-imam madhab ya. Misalnya ketika Imam Maliki dan Imam Syafi'i, mereka sama-sama memiliki produk hukum yang berbeda. Tetapi mereka tidak pernah mengeklaim bahwa fatwa mereka adalah yang paling benar. Fatwa saya benar menurut saya, tetapi mungkin salah menurut dia. Jadi gimana? Ya silakan kalau kamu sekalian meyakini bahwa fatwa saya yang benar, ayo ikuti. Kalau beranggapan bahwa fatwa beliau yang benar itu, silakan diikuti. Ketika misalnya mereka saling berkunjung ya, berkunjung lalu sholat sholat subuh berjamaah, ya ada kalanya kunut, padahal beliau sendiri tidak meyakini bahwa apa tidak tidak berfatwa bahwa kunut itu bagian dari sholat. Sama dengan kasus ketika
Saya nggak tahu apakah ini anekdot atau tidak. Jadi suatu ketika ada Ketua Umum Muhammadiyah melakukan kunjungan di pondok di Tebuireng ya. Ini kayaknya kisah yang masyhur sekali. Lalu melakukan sholat tarawih seperti biasa. Nah, imam itu lalu nanya nih kepada kepada jamaah, kita sholawat tarawih ala Muhammadiyah apa ala NU? Jamaah langsung jawab NU, karena jamaahnya NU. Lalu sholatlah pimpinan Muhammadiyah itu dengan gaya Muhammadiyahnya yang pelan, kemudian bacaannya panjang. Nah, setelah 4 salam, lalu tanya lagi, gimana ini kita lanjutkan sholat tarawih ala NU, ala Muhammadiyah, katanya. Jadi sebenarnya dalam persoalan-persoalan seperti itu kita ya enjoy saja karena dari masing-masing amaliyah itu kita sudah punya dalil dan pandangannya sendiri. Nah, sebagai guru yang diamanatkan untuk mengajarkan berbasis moderasi beragama, ya tentu ini bisa disampaikan kalau kepada ini ya, kepada siswa-siswa yang nalar berpikirnya sudah jalan. Kalau yang masih MI jangan diajak berpikir moderasi Bapak Ibu, pusing mereka. Jadi tinggal kita ya apa namanya ya, eh, tanamkan saja tentang karakter-karakter atau nilai-nilai moderasi beragama. Misalnya ya anak-anak kita jangan merasa paling benar ya, ayo kita saling menghargai. Jangan sering tengkar apa segala macam, jangan kasar saat bersama teman, itu untuk MI. Nah, kalau untuk di tingkatan SMA atau MA, nah kita sudah bisa membuka ruang diskusi buat mereka karena mereka sudah punya kemampuan untuk menalar, untuk berdiskusi. Jadi eh, ada beberapa hal sebenarnya yang juga penting untuk kita diskusikan dalam materi pembelajaran keagamaan yang itu sebenarnya berpotensi terhadap pemikiran-pemikiran yang ekstrim. Misalnya tentang sejarah perang yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Dalam sejarah kebudayaan Islam mau tidak mau itu kan harus tetap kita ceritakan, harus tetap kita ajarkan kepada anak didik. Tetapi apa yang harus dilakukan kita sebagai guru PAI, sebagai guru agama, agar mereka tidak memahami bahwa perang adalah jalan dakwah satu-satunya yang harus dilakukan. Tentu butuh pengayaan, butuh pengembangan wawasan yang harus dilakukan oleh kita selaku guru PAI. Misalnya kita menegaskan bahwa perang yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya itu sebenarnya bukan bukan mereka berperang, tetapi mereka membela diri. Karena mereka yang diserang, mereka yang diancam dan mereka membela diri. Dan dalam sejarahnya jelas terbukti bahwa Islam tidak pernah melakukan inisiasi untuk melakukan perang terlebih dahulu. Yang melakukan inisiasi perang terlebih dahulu dipastikan adalah orang-orang Quraisy yang tidak terima, yang tidak apa namanya tidak mau Islam itu terus berkembang dengan pesat. Buktinya apa? Ketika Nabi Muhammad melakukan penaklukan terhadap Mekah, yang Fathu Mekah istilahnya, ribuan umat Islam datang ke Tanah Suci, mereka tidak membawa senjata. Mereka hanya datang untuk melakukan ibadah haji. Mereka hanya datang untuk membersihkan Ka'bah dari patung-patung atau yang mereka sembah. Tidak ada perang di situ. Tapi ketika umat Islam diancam, umat Islam diperangi, maka umat Islam selalu siap untuk melawan. Itu pun dengan cara-cara yang sangat ketat. Misalnya tidak boleh membunuh orang tua, tidak boleh memerangi anak-anak, tidak boleh membunuh tawanan yang sudah menyerah. Ini kan luar biasa sekali. Bahwa sebenarnya kita itu adalah agama yang benar-benar rahmatan lil alamin. Benar-benar memberikan kedamaian bagi seluruh seluruh alam, bukan hanya seluruh manusia. Nah, ini yang harus kita tunjukkan. Bahwa ketika ada orang yang beranggapan bahwa Islam itu lemah karena terlalu toleran begini, enggak juga sebenarnya. Tapi ya entahlah, mereka juga punya sudut pandangnya tersendiri dan kita yang bertugas untuk memberikan atau menemukan cara bagaimana melaksanakan pembelajaran, proses pendidikan yang tetap kokoh secara karakter, tetapi tidak kejam dalam tindakan. Itu yang berkaitan dengan eh, pembelajaran agama Islam berbasis moderasi. Nah, tentang pendidikan yang berbasis inklusif itu tadi, ketika kita menghadapi anak yang berkebutuhan khusus,
selaku guru yang profesional tentu kita memang tidak boleh menolak ya. Tetapi kita tetap punya keharusan untuk menyarankan, untuk memberikan masukan kepada wali siswa agar siswa yang benar-benar punya kebutuhan khusus itu masuk pada sekolah yang memang diperuntukkan bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Karena terus Termut lagi, Pak. Kemut. Mikrofonnya Pak, maaf. dan ujung-ujungnya kita kalau misalnya menghadapi anak yang autis karena kita tidak tahu cara menghadapi mereka, kita malah kasar. Namanya anak yang autis butuh perlakuan khusus dan itu hanya bisa kita terlatih untuk menghadapi anak-anak yang seperti itu. Nah, idealnya setiap kabupaten kota itu ada lembaga pendidikan yang memang mendedikasikan dirinya untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Baik yang, mohon maaf, yang tunanetra, kemudian kalau misalnya eh, anak yang kebutuhan khusus misalnya fisik ya, nggak apa-apa, itu masih bisa kita lakukan. Tetapi kalau sudah berkaitan dengan panca indera, susah Bapak Ibu. Maka kita penting untuk memberikan pengarahan kepada wali murid yang bersangkutan, memotivasi agar anaknya benar-benar diarahkan pada sekolah-sekolah yang memang memberikan layanan kebutuhan khusus itu tersebut. Pastinya ya dengan cara-cara yang baik. Kalaupun misalnya orang tua siswa tetap memaksakan memasukkan anaknya di sekolah kita, ya kita jelaskan bahwa pembelajaran yang kami lakukan kepada anak Bapak Ibu karena keterbatasan sarana, keterbatasan SDM tidak akan bisa maksimal. Tetapi kalau ditempatkan di sekolah yang memang menyediakan apa namanya pembelajaran bagi anak-anak berkebutuhan khusus, dimungkinkan mereka akan menjadi orang yang hebat. Nah, yang paling banyak yang berkaitan dengan autis ya. Karena secara umum itu ya secara fisik dan lain sebagainya mereka tampak normal. Mereka hanya punya masalah yang berkaitan dengan intelektual begitu. Sehingga jarang eh, ter ter ini ter apa jarang terdeteksi lebih awal. Ya, kita juga masih butuh apa namanya? Butuh banyak literatur tentang itu. Kita juga masyarakat kita juga masih jarang yang melakukan deteksi dini yang berkaitan dengan hal-hal yang seperti itu. Baik, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan yang ingin Bapak Ibu sampaikan, monggo. Kita masih ada waktu sekitar 20 menit. Izin bertanya Pak dosen. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mengenai Islam moderat tadi, dan saya sebenarnya melanjutkan pertanyaan dari Pak Abud ya tadi di awal. Ini sama seperti pertanyaannya, bagaimana dengan Islam moderat dan tadi yang khilafah itu ya Pak Abud ya. Itu. Kemudian yang menjadi pertanyaannya, ini kan maaf ya Pak, dulu kan HTI, FPI, NU kan bersatu. Ya, sementara saat-saat ini itu terpecah belah, tidak rukun lah. Karena mungkin tadi menurut Pak dosen itu ada yang pemikiran ekstrim ke kiri dan ke kanan itu. Nah, menurut pandangan Pak dosen itu, yang saat ini seperti yang NU sama FPI itu kan sekarang terpecah belah. Kalau dulu tahun 2016 yang saya lihat itu rukun masih bersatu dalam kajian Islam pun, dalam pengajian hadiran itu mereka mengibarkan bendera berdampingan, itu sangat luar biasa. Tapi saat-saat ini setelah negara Wakanda dan Konoha ini ini jadi terpecah belah, itu bagaimana ya Pak ini? Padahal Baik, sangat Pak. disayangkan sekali ya itu. Ya.
Mungkin itu saja, Pak. Ya, eh, saya sebenarnya tidak tahu pasti, Pak. Apakah NU, FPI, dan HTI, Muhammadiyah, itu pernah benar-benar bersatu ya? Karena secara ideologis mereka berbeda, Pak. Kalau mungkin di beberapa tempat ya, di beberapa tempat dan hanya ditunjukkan oleh oknum-oknum tertentu, mungkin. Tetapi kalau secara organisatoris yang mereka melakukan kegiatan bareng dikomando oleh pimpinan pusat atas kebijakan kelembagaan, saya belum pernah menemukan itu. Karena Muhammadiyah NU itu basisnya adalah nasionalis. Mereka menyepakati bahwa NKRI adalah sistem kenegaraan yang tidak mungkin bisa diubah lagi karena itu adalah founding fathers yang sudah menentukan dan disepakati sejak awal. Sementara FPI dan HTI kecenderungannya adalah menegakkan syariat Islam. Sebenarnya ini perdebatan lama, Bapak Ibu. Jadi kalau kita misalnya membaca sejarah bagaimana sidang BPU PKI dan PPKI itu menentukan asas dasar negara kita, ini sudah dari dulu begitu perdebatannya. Karena pertanyaannya satu, apakah kita akan mengembangkan negara berbasis nasionalis atau berbasis agama? Ketika Piagam Jakarta ditetapkan, itu kan ada eh, menegakkan syariat Islam kepada para pemeluk-pemeluknya. Dan itu sebenarnya bagian dari penegakan syariat Islam yang disepakati pada sidang PPKI di masa itu. Tetapi kemudian sehari berikutnya kan diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa saja karena ternyata perwakilan dari umat umat non-Muslim tidak sepakat dengan itu. Mereka inginnya ya kalau yang Islam disebutkan yang lain juga disebutkan dong, misalnya syariat Kristen bagi pemeluk-pemeluknya, syariat Hindu bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, nanti malah jadi lucu katanya. Akhirnya ya sudahlah. Dan ternyata apa yang terjadi setelah itu langsung ada pemberontakan DITII, pemberontakan yang memang mereka sangat menginginkan ada penegakan syariat Islam. Nah, maka eh, lambat laun setelah itu mereka yang punya keinginan untuk menegakkan syariat Islam di undang-undang formal di Indonesia akhirnya benar-benar ditekan ini ditekan sedemikian rupa dan baru pada awal tahun 2010 kalau nggak salah atau di tahun-tahun itu ini menggeliat kembali karena pada masa itu kita sedang menghadapi kekeringan nuansa agama, banyak sekali persoalan-persoalan moral dan beberapa pihak menyadari tentang pentingnya meningkatkan ajaran-ajaran agama. Tetapi kemudian yang dipilih adalah ajaran-ajaran yang menetapkan penetapan ya, aturan-aturan formal. Maka kita pernah misalnya ada banyak sekali otonomi daerah yang menerapkan undang-undang berbasis syariat. Ya, itu tahun berapa saya lupa ya. Dan sekarang kan sudah nggak ada kecuali di daerah Aceh yang masih beberapa lah. Nah, artinya persoalannya itu adalah pandangan utama mengenai sistem negara kita. NU dan Muhammadiyah itu tetap kokoh bahwa kita adalah negara nasionalis dan untuk menerapkan syariat Islam itu kita nggak perlu melakukan perundang-undangan formal, sementara yang sebelah itu sebaliknya. Maka sebenarnya dari awal memang mereka tidak pernah bersama-sama, Bapak. Jadi mereka itu ya hanya oknum Beda komando. yang iya hanya oknum yang bareng-bareng beberapa lah. Di rumah saya juga ada yang begitu mereka ya beliau masuk dalam kepengurusan NU tapi tahu-tahu masuk juga ke pengurusan FPI. FPI. Nah, tetap sampai ada jargon kalau NU itu adalah amar ma'ruf dan FPI adalah nahi mungkar. Sampai ada yang begitu. Tetapi nggak bisa sebenarnya karena mereka adalah dua organisasi yang beda, punya cara pandang yang berbeda, punya cara yang berbeda dan tidak mungkin bisa disatukan. Maka ketika FPI misalnya dibubarkan, ya mereka nggak bisa berbuat apa-apa karena terbukti eh, di beberapa ajaran dan di beberapa fatwa yang disebutkan bahwa FPI memang punya kecenderungan untuk menegakkan syariat Islam dan itu bertentangan dengan undang-undang dasar yang disepakati oleh para founding fathers kita ketika awal-awal membentuk atau mendirikan negara ini. Nah,
ke depan kita juga akan terus seperti itu. Apakah khilafah akan selamanya salah? Tidak sebenarnya. Kalau misalnya orang-orang pejuang khilafah mampu merebut kekuasaan dari negara ini dan itu artinya perang dan perang artinya mengorbankan banyak orang, ya pada akhirnya mungkin saja yang memperjuangkan khilafah itu yang akan dianggap benar. Karena namanya hal-hal yang seperti itu berkaitan dengan model negara ya. Ya kan penguasa yang bisa membuat seperti itu. Islam secara konsep tidak pernah memberikan model yang model yang apa namanya, yang saklek tentang pendirian negara. Tetapi Islam mengamanahkan bahwa kalau jadi pemimpin ya ayo yang adil. Jadi pemimpin yang bijaksana. Pilihlah pemimpin yang punya kapasitas seperti itu. Dalam sejarah perpindahan Khalifah Rasyidin juga macam-macam perpindahannya. Abu Bakar dipilih secara aklamasi perwakilan antara Ansor dan Muhajirin. Kalau Umar berdasarkan mandat dari pemerintah sebelumnya, dari Abu Bakar yang menggantikanku nanti Umar. Kemudian sahabat Utsman dipilih berdasarkan musyawarah perwakilan. Kemudian sahabat Ali juga begitu. Nah, baru setelah sahabat Ali selesai lalu diganti oleh Muawiyah. Benar ya, Muawiyah ya, diganti sama Muawiyah lalu bentuk kenegaraan itu diubah menjadi kerajaan. Maka kalau saya berdiskusi dengan banyak orang yang mengatakan bahwa sistem pemerintahan di Indonesia itu tidak ada dasarnya. Loh, saya balik tanya, loh apa kerajaan yang diinginkan dengan bentuk khilafah itu adalah bentuk kerajaan? Atau bentuk bagaimana? Kalau demokrasi yang dimaksud adalah permusyawaratan, dalam Islam sudah dulu sekali itu melakukan itu. Bahkan ketika penentuan sebagai sahabat Abu Bakar sebagai khalifah pertama, beliau juga nggak mau dan tapi dibaiat oleh beberapa sahabat terkemuka di masa itu. Dan bagi saya sebenarnya baiat apa sih yang dimaksud baiat pada masa sekarang? Ya pelantikan. Kan baiat pelantikan. Jadi sebelum dilantik kan ditanyakan apakah Bapak Ibu siap untuk melakukan tugas dan sebagainya. Nah setelah dilantik maka seluruh rakyat Indonesia bersumpah setia secara otomatis. Karena sudah memberikan mandatnya. Nah, termasuk yang mendukung atau tidak. Kalau di Islam baiat ya Pak, kalau di Kristen baptis. Jadi begitu Bapak ya. Monggo yang Ya, Pak. lain mungkin masih ada. Assalamualaikum Pak dosen. Waalaikumsalam. Salam. Terima kasih. Kami hanya sedikit bertanya ya Pak dosen ya. Salah satu moderasi beragama itu yang sering kita pegang adalah toleransi. Toleran ya. Ramah terhadap perbedaan. Baik perbedaan antar agama atau sesama agama. Akan tetapi kebanyakan mayoritas umat Islam itu terlalu peduli tentang toleran terhadap antar agama, tapi tak pernah atau jarang peduli terhadap sesama begitu. Contohnya, mereka sangat intoleran terhadap salah satu contoh yang tadi Pak dosen yang contohkan, mensweeping warung-warung yang buka pada waktu bulan puasa. Mereka banyak mengatakan amar ma'ruf nahi mungkar. Toleransi terhadap sesama jarang untuk diagung-agungkan. Contohnya ini dalam hal pada waktu COVID itu Pak dosen ya. Pada waktu COVID itu perbedaan pendapat antara pemerintah dengan kita, umat Islam itu terutama, kita banyak di antara umat Islam itu yang sangat apa istilahnya ya, yang sangat keras terhadap pemerintah gara-gara hanya tidak boleh sholat Jumat gitu ya. Contoh, pada waktu sholat Jumat dilarang oleh pemerintah karena COVID sangat tinggi, mereka sangat menggebu-gebu. Pada waktu COVID tuh dilarang berjamaah, pemerintah anti Islam, pemerintah anti ya segala macam dah, orang-orang yang selalu
membangkitkan amar ma'ruf nahi mungkar. Lah pada waktu sekarang ternyata udah COVID berlalu, masjid sepi masih ini Pak dosen ini. Gimana orang-orangnya begini ini? Luar Dulu biasa. waktu COVID, ini yang perlu Mereka dipertanyakan teriak-teriak ini. ya. Ya dulu teriak-teriak bahwa pemerintah anti-Islam tidak boleh sholat Jumat, tidak boleh sholat berjamaah karena COVID. Lah sekarang COVID-nya berlalu, orangnya yang jadi COVID sekarang ini. Kok sepi masih masjidnya ini? Lah, ini toleransi yang antar sesama agama kita ini masih dangkal gitu ya Pak dosen ya. Ini cara untuk mengatasinya itu begini, bagaimana ini Pak dosen ini? Banyak terjadi di kalangan masyarakat sekarang ini. Masjid sepi banget ini. Tapi kalau ada amar ma'ruf nahi mungkar, dia nomor 1. Tapi dalam keadaan agama mereka sangat nol. Nah, ini bagaimana mengaplikasikan orang-orang begini nih Pak dosen atau menginsapkan orang begini? Mungkin ada solusi dari Pak dosen. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Siapa ini ya? Ya kelihatan namanya soalnya. Pak Abdul Ghafur. Oke, Pak Abdul Ghafur. Memang harus diakui sih Pak, kadang itu kita cenderung memilih fatwa yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan itu dilarang Pak dalam kaidah usul fikih. Tetapi faktanya memang begitu, benar. Makanya karena kita cenderung memilih fatwa yang sesuai dengan apa yang kita inginkan, ketika ada ketetapan dari pemerintah yang itu punya kesempatan bagi kita untuk mengkritik pemerintah, nah kita paling depan tuh berteriak-teriak. Padahal kita sendiri juga nggak pernah sholat berjamaah, nggak pernah sholat Jumat, tapi seakan-akan sok paling peduli terhadap peribadatan umat Islam. Ya, betul Pak itu. Kayaknya cuma sama permainan juga, politik itu. iya, sama juga misalnya ini bapak-bapak yang pro poligami gitu ya. Ya. Ketika ada kebijakan dari pemerintah untuk melegalkan poligami, wah paling kenceng itu. Oke. Seperti. Tapi akhirnya takwa ya Pak dosen ya. Itu setuju kalau adanya poligami itu. Oh gitu ya. Jangan bahas poligami, itu isu yang sensitif. Itu contoh hanya Ibu. Contoh bahwa di antara kita itu banyak sekali yang memilih fatwa bukan berdasarkan pada kapasitas keilmuan atau objektivitas keilmuan, tetapi kecenderungan subjektivitas karena kebetulan kita suka di bidang itu, kita senang di bidang itu. Makanya lalu kemudian kita bela dan kita pilih. Padahal mestinya kan kita sebagai intelektual nih, kan objektifnya yang dilihat, bukan subjektifnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tadi saya lupa menyampaikan, kadang nih kita ketika berdiskusi atau membahas tentang isu-isu moderasi beragama, gerakan-gerakan intoleran, kita yang dipaksa ya toleran, kita yang dipaksa berpikir dinamis, lempeng, tapi ternyata pemerintah sendiri belum bisa melakukan itu. Contoh nih ya, yang berkaitan dengan penegakan hukum misalnya. Kita tahu lah bahwa penegakan hukum di Indonesia itu akhir-akhir ini masih tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Nah, kalau kasus-kasus seperti ini masih tetap dibiarkan, kondisi-kondisi demikian masih tetap tidak ada solusi yang paten, ya gerakan-gerakan intoleran akan tetap ada, Bapak Ibu. Pasti akan tetap ada. Karena mereka menyuarakan keadilan. Nah, sementara ketika mereka menyuarakan keadilan dengan cara yang sedikit kasar, ya namanya orang yang merasa diperlakukan tidak adil, masa ia akan cengengesan? Kan nggak mungkin. Pasti mereka akan teriak-teriak marah karena diperlakukan tidak adil. Nah, sementara mereka yang memperjuangkan ketidakadilan itu lalu tiba-tiba diklaim intoleran dan lain sebagainya. Apalagi yang punya pandangan keagamaan yang memang agak eksklusif ya, agak tertutup, udah pasti itu. Maka saya seringkali sampaikan di banyak forum, ayolah masyarakat, oke, masyarakat kita minta untuk berpikir toleran, kemudian mengedepankan ajaran moderasi beragama. Tetapi pemerintah juga, ya ayolah, jangan keterlaluan.
Masa memberikan kebijakan perundang-undangan yang dibuat hanya untuk menguntungkan mereka? Kan lucu. Masyarakat disuruh sabar, masyarakat disuruh menang, disuruh pasrah, mereka berfoya-foya. Ini nggak selesai-selesai, Bapak Ibu. Maka kalau mau selesai ya masyarakat yang berpikir agar tidak lagi bertindak intoleran, ya misalnya diskotik, jangan banyak-banyak lah dibuka. Tahu-tahu di kabupaten yang memang terkenal religius tiba-tiba ada diskotiknya dan itu berizin. Ketika misalnya dikomplain ya persyaratan untuk diberikan izin dipenuhi kok. Kita sebagai pemerintah daerah nggak mungkin tidak mengizinkan. Nah, benar, tapi kan ada faktor lain yang harus dipertimbangkan. Faktor masyarakat yang memang benar-benar ingin steril di bidang itu karena masyarakat kita adalah masyarakat religius. Ya sudahlah, kalau mau ke klub ya ke kota sebelah misalnya, jangan di kota kita. Nah, itu salah satu pertimbangan yang abai dilakukan oleh pemerintah kita. Hanya karena dokumen formal terpenuhi, mereka mengabaikan persoalan-persoalan sosial yang sebenarnya persoalan-persoalan sosial itu justru yang paling mempengaruhi dalam kehidupan kita. Sehingga ketika tiba-tiba di satu kabupaten atau di kota-kota tertentu tiba-tiba ada diskotik dan itu dianggap mengancam terhadap eh, kondisi karakter anak muda generasi kita, ya mereka yang punya kepedulian pasti akan bergerak. Dan ketika bergerak, lalu tiba-tiba muncul cap intoleran. Ini kan nggak ini juga apa eh, nggak adil lah atau nggak worth it lah. Jadi mestinya kita sama-sama ya pemerintah juga memberikan kebijakan-kebijakan yang orientasinya juga adalah untuk kedamaian kita semua. Masyarakat juga melakukan aktivitas-aktivitas yang orientasinya juga kenyamanan bersama. Nah, kalau seperti ini imbang, sama-sama menjaga kedamaian, sehingga tidak akan ada lagi muncul gerakan-gerakan yang sifatnya itu eh, terindikasi intoleran. Kira-kira begitu, Bapak. Ini sudah kurang 5 menit, kita akhiri saja ya, jam 9:25. Oh ya Pak, siap. Terima Baik, kasih. Ya, Pak Nailul mungkin bisa ini bisa foto bersama. oke, siap. Mohon Ayo di teman-teman yang lain on cam dinyalakan kameranya. Ini adalah perkuliahan penutup di penutup. semester ini. Momen Semoga masih momen ketemu langka di ya Pak dosen ya. semester berikutnya. Oh ya, ayo di on cam semua satu. Nggak boleh ada dua tangan ya, satu tangan atau Ya, tiga tangan. senyum, 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 senyum. Satu, dua, tiga. Sebenarnya nggak apa-apa Pak, pakai satu satu jari, dua jari, tiga jari. Wong itu cuma simbol kok. Saya kalau begini bukan berarti milih nomor satu loh ya. Soalnya, soalnya, soalnya ada Betul, larangan betul. ya. Iya Ya, itu sekarang saya, bagi dalam saya dalam agak sholat Apa nggak aneh boleh pakai juga. amin Pak logo dosen. cyber? Kalau Apa ada pakai orang logo berdoa cyber? jangan Cyber. amin, kobul. Kan aneh jadinya Pak, kalau kabul Pak. Ya, sudah, sudah, Jadinya sudah. kopi ngebul. Baik, saya sebagai pengampu mata kuliah ini mohon maaf atas segala kekurangan. Mungkin ada beberapa hal yang belum maksimal disampaikan, mohon dimaafkan. Eh, Untuk kisi-kisi saya tidak UASnya, tahu Pak. apakah Untuk kisi-kisi UASnya nanti. ada di laptop, Pak. Saya masih ada di ini ya, saya masih di rest area mana ini, rest area Japanan. Pas saya mau Ya, ke Malang, untuk nanti kisi-kisinya insya maksudnya, Pak. Allah Untuk kisi-kisinya kita mau. Iya, besok dikirimkan. mungkin saya akan minta produk ya. Bapak Ibu nanti akan saya kasih lembar kerja, tinggal ngisi aja untuk produk penyusunan kurikulum PAI ya, yang ringan-ringan saja lah. Jangan banyak-banyak jawabnya Bapak Ibu, satu lembar saja. Saya membacanya pusing kalau terlalu banyak. Oke, siap, Makanya siap, di siap, Pak. banyak di banyak tugas itu saya hanya minta satu dua paragraf, tapi Bapak Ibu bahasa nulisnya ada yang
6 paragraf. Aduh, saya bacanya itu ya, Pak. Ya kalau baca satu dua, Pak. Kalau 50 orang itu dibaca, waduh, Tambah 2 kelas. pusing juga itu. Yang penting Pak dosen, aspirasi Enggak dari dibaca. teman-teman. Yang penting Pak dosen, Oh, aspirasi dari teman-teman nilai A. itu Jangan pakai Pak. min. Jangan pakai min ya Pak. Jangan pakai min. Aja. Jangan Saya pakai pakai min. min nggak apa-apa. Kalau bisa Kalau A saya pakai plus. min. Baik, Pak. Insya Allah. Gampang soal itu. Siap. Jadi mungkin nanti sore atau nanti malam atau paling lambat besok pagi saya akan kirimkan soalnya di ini ya di portal. Soalnya saya akan menyusun konsep UAS yang simple, yang sederhana sehingga bisa dikerjakan oleh Bapak Ibu dengan cara cepat. Baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan selama 1 semester ini. Saya jadi punya pengalaman yang berbeda dan ini adalah pengalaman yang luar biasa ketemu dengan Bapak Ibu. Siap. Saya tidak tahu apakah nanti ke depan kita akan masih bertemu lagi karena jumlah kelasnya kan sangat Semester banyak. 3 ya Pak, ketemu lagi ya Pak ya. Amin. Semoga bertemu Pak. Semoga panjang Ada silaturahminya Pak. pelajaran kitab kuning Pak. Monggo Pak. Tapi kelasnya banyak Pak. Kelas PJJ itu banyak sekali. Jadi kemungkinan untuk ketemu lagi sepertinya agak susah karena kan di rolling terus. Nanti Jadi Bapak proposal ajukan Pak ke Prodi. boleh kalau diajukan ke Pak Kaprodi mungkin boleh. Pokoknya Baik, yang dilanjut itu Pak Sony sama Pak Abdul Waris. Setuju, teman-teman setuju itu. Nanti kuliahnya dianggap paling santai sama Pak Kaprodi, Pak. Kan ini juga. Ini. Gih. Biar manjang Silakan kalau silaturahmi Pak. misalnya grup juga tidak mau dibubarkan boleh. Silakanlah ngobrol, saya juga masih di grup itu. Jadi kalau ada beberapa hal yang perlu didiskusikan, monggo Bapak Ibu bisa japri ke saya. Cuman kadang kalau WA yang masuk itu berbarengan, suka ketindih WA yang lain. Jadi nggak ketemu Bapak Ibu. Jadi kalau ada WA Bapak Ibu yang tidak saya respon, itu bukan karena saya tidak mau merespon, tapi kadang WA-nya tiba-tiba ketutupan WA yang lain sehingga ada di barisan bawah. Sehingga tidak sadar kalau panjenengan WA saya. Baik, demikian. Terima kasih sekali lagi saya sampaikan atas kebersamaan kita selama 1 semester. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan masih punya kesempatan untuk bertemu di lain waktu. Amin. Baik. Kabul. Terima kasih. Saya akhiri karena saya harus masuk ke Zoom di kelas 6. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya Pak, segala hilaf ya Pak dari awal semester sampai Sama-sama Ibu.